Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang penuh keberkahan ini Allah senantiasa menjaga nilai-nilai keimanan kita. Allah senantiasa menjaga nilai keislaman kita, dan Allah senantiasa menjaga kesehatan dan kesempatan kita, sehingga mudah-mudahan dari semua umat Islam yang laki-laki hari ini yang masuk ke masjid dipanggil oleh Allah untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat merupakan bagian dari pengikut umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat kepada Nabi artinya kita mengikuti semua dan tuntunan yang diajarkan oleh beliau, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh beliau. Kenapa? Syafaat yang paling besar sejak dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak itu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat nanti ada 120 bendera. Masing-masing bendera itu ada yang dibawa oleh pengikut Nabi Adam, ada yang dibawa oleh pengikut Nabi Nuh, ada yang dibawa oleh pengikut Nabi Sulaiman dan sebagainya, dan ada yang dibawa oleh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 120 bendera yang dibawa oleh sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah berikan syafaat bendera itu yang paling banyak 80 kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat hari ini saya ingin menyampaikan surah ke-91 ayat ke-8 hingga 10 Asy-Syamsi. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menentukan dua pilihan kepada manusia. Allah telah memberikan dua jalan kepada manusia, dan manusia itu silakan memilih jalan mana yang akan dia ambil. Allah telah menyiapkan jalan kemaksiatan dan kemungkaran. Allah telah menyiapkan jalan kebenaran dan kesesatan. Allah telah menyiapkan jalan tauhid dan kesyirikan. Allah telah menyiapkan surga dan neraka. Silakan umat Islam memilih mana yang jalan yang akan dia pilih.
bagi umat Islam pengikut Nabi Muhammad yang memilih jalan kebaikan, yaitu jalan kebenaran yang diilhamkan oleh Allah. Siapakah mereka? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memilih jalan kesesatan dan kemaksiatan dan memilih jalan pergi ke neraka, wa qad khaba man dassaha. Dia selalu gemar memilih jalan yang kotor, yang penuh dengan noda dan dosa. Dari sejak lahir sampai hari ini, dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai kita menjadi orang tua yang dipanggil ayah dan duduk di masjid pada siang ini, kita bisa merenungkan selama kita hidup sampai hari ini, jalan mana yang pernah kita pilih selama ini. Apakah jalan kebaikan atau jalan kesesatan dan kemaksiatan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hai manusia, bahasa Allah itu, silakan kau pilih mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Kalau kau hidup di dunia kau memilih jalan kebaikan dan kemuliaan, maka pada akhirnya nanti kita akan pergi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang memilih jalan kemaksiatan dan kemunkaran, manusia yang selalu memilih kehidupan dunia melalaikan kehidupan akhirat, manusia yang selalu mengejar harta dunia, pangkat dan kedudukan sehingga lupa beribadah kepada Allah, pergilah kalian ke neraka nanti. Bahasa tafsirnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana kata Allah kita mensucikan dan membersihkan jiwa kita? Wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu membersihkan dan mensucikan dirinya. Orang yang suci dengan orang yang bersih beda. Orang yang bersih belum tentu suci, tapi orang yang suci pasti dia bersih. Pakaian bapak dicuci setiap hari pakai setrika, pakai rinso atau di laundry dan sebagainya, bersih, tapi belum tentu suci. Karena suci akan ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapatkan dan di mana akan digunakan. Jabatan yang kalian jabat, kalian amanahkan, kalian pimpin saat hari ini suci belum tentu, bersih sangat jauh. Jadi sesuatu yang bersih belum tentu suci, sesuatu yang suci pasti dia bersih. Kenapa kita sholat harus ambil air wudhu? Kenapa kita sholat harus pakaian yang bersih dan di tempat yang bersih? Pakaian yang kita pakai, tempat yang bersih kita gunakan, baju yang bagus kita pakai, semuanya bersih, tapi belum tentu suci. Karena syarat beribadah harus berwudhu dulu untuk menghilangkan sesuatu yang bersih menjadi suci. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks ayat ini Allah selalu mengingatkan kepada kita. Kenapa Allah ingatkan bahwa Allah telah memberikan dua jalan kepada kita? Ada jalan kebaikan dan ada jalan kesesatan. Tadi pengurus masjid telah mengumumkan kepada kita di tahun 2021 dan masuk sekarang di tahun 2022. Berbagai macam upaya program kegiatan di masjid, mulai dari kegiatan tilawah, kajian tafsir, dan ditambah lagi minggu malam Senin nanti dengan kajian-kajian sunnah hukum-hukum Islam. Mari kita gunakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan kita berlomba-lomba di dalam kesesatan dan kemaksiatan. Tidak ada nilai ibadah di hadapan Allah, Pak. Sadarkan diri kita. Allah itu sangat sayang kepada kita ini, Pak. Dulu kita gagah, badan kita sangat hebat dan kuat berotot, tapi hari ini sudah runtuh dan rengkah, sehingga berdiri saja tidak mampu, bahkan harus ke masjid saja naik motor dan diantar. Dulu kita jadi seorang TNI, seorang Polri yang gagah perkasa dengan baju yang hijau, dengan pangkat yang berderet, piagam penghargaan yang banyak, tapi hari ini saja kita tidak mampu mengangkat motor saja, tidak mampu. Allah ingatkan itu.
Semakin hari berganti hari, bulan pergi meninggalkan bulan, tahun pergi bahkan berganti tahun. Sadarkan diri kita bahwa hidup kita semakin dekat mengalami kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan dan mensucikan dirinya. Bagaimana cara mensucikan dan membersihkan? Pertama, dekatkan diri kita kepada Allah untuk beribadah dan bertakwa kepadanya. Kerjakan semua apa yang diperintahkan dan tinggalkan semua apa yang melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah. Selama 24 jam dalam sehari semalam, orang yang akan selamat dunia dan akhirat, kata Nabi, bagi 24 jam itu. Selama 24 jam dalam sehari semalam bagi 3. Kalau kita ingin selamat, kata Nabi, 8 jam kalian gunakan untuk beribadah kepada Allah. 8 jam kalian gunakan untuk bekerja mencari nafkah. 8 jam kalian gunakan untuk istirahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa Rasul sudah mengajarkan ketika itu. Selama 24 jam sehari semalam, kalau kalian ingin selamat umatku, kata Nabi, bagi 3. 8 jam kita kerja, 8 jam kita ibadah, dan 8 jam kita istirahat. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Kita di zaman sekarang selalu mengejar kehidupan dunia yang tanpa ada ujung. Selalu mengejar kehidupan dunia ini seolah-olah semua harta ingin kita raup dan kita kumpulkan. Kita selalu merasa bahwa semuanya apa yang kita inginkan akan kita capai. Manusia punya rencana, Allah punya kuasa. Wa ilallahi turja'ul umur. Pasrahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang selalu membersihkan dirinya, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Bertasbih dan berzikir beda. Kalau bertasbih, asal kata Arabnya sabbaha yusabbihu tasbihan, mensucikan, mengagungkan Allah. Apakah itu bertahmid, subhanallah? Apakah itu mengucapkan kalimat alhamdulillah? Apakah itu mengucapkan tahlil la ilaha illallah? Apakah itu mengucapkan Allahu akbar? Jadi orang yang berzikir ingat kepada Allah itu, ibu, bapak-bapak sekalian, ada dua. Ada yang berzikir secara lisan, ada yang berzikir secara zahir. Orang yang berzikir secara zahir hanya nampak dari pribadi yang lisan saja. Mulutnya saja yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Tapi tingkah lakunya di luar sungguh sangat jauh dari ucapan apa yang dilakukan. Orang yang berzikir baik itu yang hatinya terhubung langsung kepada Allah. Apa yang dia ucapkan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir-akhir zaman sekarang, umat Islam ini terkadang sangat mudah menerima informasi tanpa harus difilter kembali. Harus disaring semua informasi dan ajaran yang kita terima saat ini. Jangan menjadi orang yang taklid buta. Ustadz, berzikir itu tidak ada yang diajarkan oleh Nabi ketika sholat. Yang meyakini benar silakan. Yang tidak meyakini benar kerjakan. Lalu jangan kita memvonis saudara kita yang berzikir habis sholat sesat, bid'ah dan menyesatkan. Rasulullah ajarkan seperti ini. Doaul walid ka doain nabi li ummati. Doa orang tua terhadap Nabi sama seperti doa Nabi terhadap umat. Doa orang tua terhadap anak sama seperti doa Nabi terhadap umatnya. Sedangkan doa 40 orang yang hadir sama satu orang wali yang berdoa kepada Allah. Nilainya 40 orang yang hadir berjamaah berzikir dan berdoa bersama, nilai ibadahnya sama dengan satu wali. Kita, Nabi bukan, wali bukan, berzikir dan berdoa bersama saja sudah enggan dan jauh sesat dan menyesatkan. Rugi kita, Pak. Ilmu fikih itu sederhana.
Kalau tidak ada yang diajarkan Quran, tidak ada yang dijelaskan oleh Nabi, tidak ditemukan dari ijtihad 4 para imam mazhab, ada di zaman sekarang, jangan diponis salah. Tidak seperti itu timbangannya. Inilah yang menyebabkan lahirnya Majelis Ulama Indonesia yang harus mengatur. Kalau ini tidak diajarkan Quran dan hadis dan ijtihad para ulama, ada di akhir zaman sekarang. Kalau dikerjakan kebaikannya lebih baik, kerjakan. Kalau kemudaratan dan kemaksiatannya lebih baik, kalau lebih banyak kalau kita kerjakan, tinggalkan. Lalu jangan kita memponis saudara kita sesat bid'ah dan menyesatkan. Orang yang bid'ah itu dolalah finnar, akan masuk pergi ke dalam neraka. Neraka itu hak prerogatif Allah. Carilah keridhaan Allah. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kamu ke jalan Allah yang Allah ridhoi dan diridhoi. Artinya orang yang masuk ke dalam surga dan neraka itu tergantung ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita sebagai umat Islam, apakah itu menunaikan ibadah mahdoh, apakah itu menunaikan ibadah ghairu mahdoh, atau kewajiban menyampaikan syiar dan dakwah Islam, itu hanya merupakan kewajiban kita beribadah kepada Allah. Surga dan neraka hak prerogatif Allah yang menentukan siapa yang akan diridhoi dan siapa yang akan dimurkai. Mudah-mudahan dengan khotbah yang disampaikan pada hari ini, sadarkan diri kita untuk mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah senantiasa membimbing hati kita sehingga kita selalu patuh dan taat kepada agamanya, dan selalu patuh dan taat kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mu'tarifin bisidqil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahum an ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabihi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayya wa an a'malan salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yashkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.